وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati PKM Kiai Haji Ustaz Air Pucu dan jajarannya, para asatid wal asatidah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, sholihin was sholimat yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa setia, mudah-mudahan diberikan syafaat di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 menit ke depan saya akan mengambil satu tema, maksimalkan ibadah 10 malam terakhir. Ini tanggal malam 20. Ada 20, ada 19. Bukan 20 Ramadan, ya kan? Berarti besok malam 21. Berarti puasa kita sudah 19 hari. Mudah-mudahan puasa 19 hari Allah menerima puasa kita dan dapat gelar la'allakum tattaqun. Ini ujung tombaknya puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Di dalam tafsir Munir dikatakan bahwa la'allakum tattaqun itu pengertiannya ayat tattaqun Allah bisawmakum wa tarakum lisyahwat. Hendaklah kita takut terhadap puasa kita, barangkali puasa kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena puasa kita itu tidak didasari dengan imanan wahtisaban, tidak didasari dengan iman kepada Allah, wahtisaban dan percaya diri. Ada orang puasa karena ikut orang tuanya puasa, menantu puasa melihat mertuanya puasa, mertua puasa melihat mantunya puasa. Ada seorang ayah dan ibu puasa karena melihat anak yang kecil puasa. Kalau nggak puasa malu. Maka puasa semacam ini jauh akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Pengertian yang kedua, la'allakum tattaqun wa taraktum lisyahwat. Hendaklah kita tinggalkan seluruh hawa nafsu yang akan menghilangkan nilai pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Contoh, hibah. Jadi kalau ngomong hibah itu ada hibnya gitu kan, kominal, itu pakai hib, jangan pakai ha. Kalau kita bilang hibah itu pemberian, tapi kalau hibah itu ngomongin orang, dan setiap ngomongin orang pasti kejelekannya yang diomongin. Tapi kalau ngomongin kebaikannya bukan hibah, apa namanya? Kalau ngomong kebaikan apa? Kebaikannya namanya apa? Tahadusan bin nikmah. Contoh nih, Ustaz Aib ini orangnya rajin, umpamanya orangnya semangat, cari duitnya rajin, itu namanya bukan hibah. Jadi sah-sah saja. Atau saya bilang si A itu cantik, saya bilang si A itu nafsu. Bukan. Kalau kita ngomong si A itu cantik, si A itu ayu, gitu kan, itu gak hibah. Namanya
bersyukur atas nikmat Allah, orang itu diberikan kecantikan oleh Allah. Jadi harus bedakan antara ghibah dengan tahaddusul nikmat. Udah jangan panjang-panjang, ini pembukaannya. Nah, saya membahas masalah 10 terakhir. Iya. Rasulullah SAW telah memberikan motivasi dorongan terhadap umat bahwa setiap malam 10 terakhir di hari Ramadan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza dakhala al-asr min awakhir Ramadan shaddal mizar. Setiap masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, wasyaddal mizar, dia selalu mengencangkan sarungnya. Pengertiannya apa? Mengencangkan sarungnya. Jadi dalam 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah itu sarungnya nggak pernah lepas Pak dari badannya kecuali mandi. Bahkan dalam satu riwayat 10 hari terakhir Rasulullah itu nggak pernah bergaul sama istri. Kita mah beda loh. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan dia jauhi istrinya bukan berarti nggak cinta, tapi menjaga wasyaddal mizar, dia kencengkan sarungnya. Nggak pernah copot lah. Artinya ibadahnya itu rajin. Yang kedua, wa'ajadu ahlahu, dia membangunkan ahlinya, kemudian wa'ahyal lail, dia hidupkan malam. Bagaimana caranya menghidupkan malam? Yang pertama, sholat tarawih, tadarus, kemudian berzikir. Karena dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayatnya jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, atau 6.666 ayat. Ada lagi 6.665 ayat. Tiga-tiganya sama Pak. Perbedaan adalah biasa. Perbedaan adalah rahmah. Jadi kalau ada yang 6.665 ayat, itu biasanya kalangan ahlu sunnah tuh. Kenapa 65? Karena ada satu ayat dijadiin dua Pak. Contohnya di Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ boleh berhenti tuh. Tahu nafasnya udah apa namanya udah tua gitu kan. Kalau muda mah satu nafas nggak masalah. Nah yang 6.660 berapa tadi? 65 itu berarti itu dua ayat jadi satu. Maka ada yang menyebut haram berhenti pada him pertama. Jadi kalau dia menyebut bahwa him pertama nggak boleh berhenti karena dia pedomannya itu satu ayat. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua ayat Pak. Makanya boleh berhenti. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam nominasi ayat Fatihah. Lalu ada teman kita, oh itu di luar Fatihah. Imam Syafi'i, Bismillah itu masuk dalam ayat Fatihah. Imam Malik di luar Fatihah. Jadi nggak usah dimasalahkan. Apalagi ini. Jadi fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Allah bertanya Pak, tahukah kamu apa lailatul qadri itu? Dijawab oleh Allah, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Ibu coba hitung nanti di rumah. Coba hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Itu yang diharapkan oleh orang yang puasa. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat sunnah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan di luar Ramadan. Sementara umur kita
Nabi al-umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau yang sekarang sudah umurnya kira-kira 59, siap-siap tuh 1 tahun lagi, ya kan? Yang sudah 60 kurang setahun atau 60 kurang 1 bulan. Hati-hati, jangan-jangan lebaran diambil haknya oleh Allah. Kalau yang sekarang umurnya sudah 70 kurang 2 bulan, berarti sudah 68, ya. Nah itu berarti 2 bulan apa? Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Hati-hati Pak. Takutnya kata Nabi benar, kita itu nggak nyampe umur 70 sudah diambil haknya oleh Allah. Oleh karena itu kita mencari malam Lailatul Qadar itu sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Saya ajarin terakhir nih, udah lebih daripada 10 menit. Saya ajarin ada sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Usolli sunnatal Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya nanti setelah Fatihah baca surat Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, dilanjut Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, tasalama kemudian salam, yang terus maka bacalah astagfirullahaladzim 100 kali. Kuat nggak kira-kira? Kuat. Nggak kuat dipotong lah, gitu kan? Jangan dipaksain. Nanti habis istighfar 100 kali, baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni sebanyak 200 kali. Kuat nggak? Kuat. Nggak kuat potong 100. Nggak kuat 100, 40 aja. Nggak kuat 40, 10 aja. Kalau 10 nggak kuat, nggak usah paksa. Jangan daripada nggak kuat, gitu kan? Itu amalannya Pak. Nanti habis baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali. 100, 200, 400, berarti jumlahnya 700 dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman caranya nyari Lailatul Qadar itu agak susah. Makanya Nabi mengajarkan 10 hari terakhir. Takutnya bapak-bapak sibuk kerja nggak bisa 10 hari terakhir, cukup ngambil hari ganjil. Hari ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Gak mampu hari ganjil, ikuti jejak Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, bahwa Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari awal Ramadan. Kemarin awal Ramadannya hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu menurut Imam Al-Ghazali jatuh pada malam tanggal 27. Itu jangan dilewati, itu 27. Termasuk Abu Hasan As-Sadri, pendiri Thariqat Sadriyah, dalam kitab Hasyiah Shawi, dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan Lailatul Qadar bisa dilihat dari awal Ramadan. Kalau awal Ramadannya Selasa, sama Abu Hasan mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27. Saya mantapin lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abu Soleh Musa Jamkida, orang nyebut Abdul Qadir Jailani nggak tahu binnya, gitu. Jadi Abdul Qadir Jailani bin Soleh Musa Jamkida itu bapaknya. Itu Lailatul Qadar kata dia sama. Kalau awalnya Selasa, maka Lailatul Qadar malam 27. Jadi orang yang sibuk cukup ngambil malam 27 saja, karena sekarang itu masjid juga udah pada kosong kok. Karena pada ngejar target, anak kompresi ngejar target, anak kompresi tahun ini pada nggak sholat tarawih karena ngejar target. Mohon maaf, kalau kompresi kan tanggal 20
manfaat buat kita semua. Akhirul kalam.